Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 250, Kota Matahari Hitam. Energi vitalitas murni yang terkandung dalam ratusan ribu batu vitalitas terus diekstraksi dan kemudian dikumpulkan ke tengah teratai roh 5 warna. Luo Xiu berdiri, tubuhnya perlahan mendarat di tengah teratai roh 5 warna, lalu duduk bersila. Luo Xiu bisa merasakan energi roh langit dan bumi yang tak terbatas dengan jelas setelah terduduk di teratai roh 5 warna. Energi roh ini bukan hanya meningkatkan basis kultivasi dengan lebih cepat, tetapi juga membuat pemahaman kultivator seni bela diri akan bela diri ikut meningkat. Teratai roh 5 warna ini sama seperti sayap roh, yang juga merupakan harta aneh langit dan bumi. Namun, efeknya berbeda dan masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Begitu membalik telapak tangannya, Luo Xiu langsung melempar sebutir pil pengembalian ke dalam mulutnya. Sepasang matanya perlahan tertutup, kedua tangannya terlipat di depan dadanya, dan kekuatan obat pun menyebar di dalam tubuhnya. Jedar. Terdengar suara seperti guntur dari tubuh Luo Xiu yang mengakibatkan kekuatan obat terus-menerus menyerang meridiannya. Jika orang biasa, meridiannya mungkin sudah tidak tahan diserang kekuatan obat secara terus-menerus. Sebab, meridiannya akan rusak dan basis kultivasinya akan benar-benar sia-sia. Yang parahnya, tubuhnya juga akan meledak dan nyawanya bisa direnggut. Namun, tubuh fisik Luo Xiu telah mencapai batas tubuh perang tingkat akhir. Dia masih sanggup menahannya dengan kekuatan pil pengembalian yang disempurnakan penguasa bela diri dari pil emas kelas 1 yang ditambah dengan kekuatan hukum 5 elemen. Kekuatan obat yang dikeluarkan oleh pil pengembalian menjadi makin kuat dan mengalir di meridian dengan stamina penuh bak aliran sungai. Teknik kultivasi cakram dunia hidup dan mati dioperasikan Luo Xiu sampai tahap ekstrim. Pil esensi hidup dan matinya juga berputar dengan cepat di bidang eliksir. Cahaya hijau di permukaan pil esensi menjadi makin cemerlang. Itu terlihat seperti matahari hijau kecil yang tergantung di atas lautan energi bidang eliksirnya. Seiring berjalannya waktu, Luo Xiu pun menyempurnakan makin banyak vital sejati. Pil esensi hidup dan mati juga makin membesar. Cahaya hijau perlahan-lahan mulai berubah dan memancarkan cahaya ungu secara samar-samar. Setelah pil hijau berubah menjadi pil ungu, itu menandakan bahwa basis kultivasi Luo Xiu sudah akan memasuki alam Raja Bela Diri tingkat keempat. Kenaikan dari tingkat 3 ke 4 adalah sublimasi dan transformasi dari Raja Bela Diri tahap awal ke tahap menengah. Kekuatannya bahkan menerobos lebih besar dari level pertama tingkatan Raja ke level 3. Masih kurang sedikit, Luo Xiu merasa kekuatan obat pil pengembalian pertama sudah tidak cukup karena kondensasi vital sejati hidup dan mati membutuhkan energi yang besar. Tanpa ragu sedikit pun, Luo Xiu membalik tangannya dan mengeluarkan pil pengembalian yang kedua, lalu melemparkannya ke dalam mulut. Bang, kekuatan obat dari pil pengembalian pertama belum habis. Kedua energi segera menyatu dengan cepat setelah pil pengembalian yang kedua ditelan. Kedua energi itu bertabrakan di dalam tubuh Luo Xiu dan terus mengeluarkan suara ledakan. Bahkan, fisik tubuh perang tingkat akhir Luo Xiu juga sedikit tidak tahan dengan kedua energi itu, dahinya tampak bercucuran keringat. Jurus pemurnian tubuh hidup dan mati, jurus segel yang dikerahkan dari kedua tangan Luo Xiu tiba-tiba berubah menjadi jurus pemurnian tubuh. Dia menggunakan kekuatan obat dari salah satu pil pengembalian untuk memperbaiki tubuh fisiknya. Proses memperbaiki tubuh fisik adalah proses yang menyakitkan. Semua kultivator seni bela diri yang melakukan pemurnian tubuh harus bisa menahan segala rasa sakit dan penderitaan. Hanya tubuh yang telah disempurnakan baru bisa menjadi lebih kuat dan terus melampaui batasan-batasannya. Ini juga alasan mengapa setiap ranah tubuh fisik memiliki batasan. Seseorang baru bisa melangkah ke ranah yang lebih tinggi dengan melampaui batasannya. Setiap terobosan batasan adalah siksaan mengembara antara hidup dan mati. Luo Xiu sudah pernah menerobos batasan tubuhnya beberapa kali juga. Namun, terobosan yang sebelumnya tampaknya tidak sesakit kali ini. Tubuhnya terus-menerus bergetar di teratai roh 5 warna dan ada gumpalan darah yang terus mengalir keluar dari pori-porinya. Itu terlihat sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Luo Xiu masih terus-menerus menyerap energi jiwa dari dewa di lautan jiwanya. Kekuatan indera spiritual juga terus meningkat. Indera spiritual, vital sejati, dan tubuhnya terus berkultivasi dan meningkat pada saat bersamaan. 2. Entah sudah lewat berapa lama,
Luo Xiu yang sudah menggunakan kekuatan dua pil pengembalian malah menerobos tingkatan vital sejati dan tubuhnya terlebih dahulu dan bukanlah indera spiritualnya. Dia sudah menerobos penguasa bela diri tingkat 5 dan mencapai tingkat ke-6. Beberapa saat kemudian, bidang eliksir Luo Xiu tiba-tiba memancarkan cahaya ungu terang. Pil esensinya akhirnya selesai bertransformasi dan pil hijau tersebut berubah menjadi pil ungu. Basis kultivasi vital sejatinya memasuki Raja Bela Diri tingkat keempat. Tubuh Luo Xiu mengembang, otot-ototnya menonjol dan melingkar seperti seekor naga ketika aliran energi yang bergejolak di tubuhnya perlahan mereda. Uratnya menonjol dan pembuluh darahnya terlihat mengerikan. Setelah kejadian aneh ini berlangsung selama beberapa saat, tubuh Luo Xiu yang mengembang pun mulai menyusut kembali dan menjadi normal. Kulit di tubuhnya mulai terkelupas dan ampas tulang merah tua serta kotoran terus-menerus keluar dari pori-porinya. Tubuh perang tingkat penguasa, mata Luo Xiu tiba-tiba terbuka dan terpancar cahaya dingin yang menakutkan. Dia meninju dan ruang di depannya langsung berputar dengan liar. Kemudian, terlihat sebuah retakan hitam seperti sarang laba-laba. Inilah kekuatan dari tubuh perang tingkat penguasa yang bisa menghancurkan ruangan hanya dengan beberapa gerakan. Indera spiritual, vital sejati, dan tubuhnya menerobos tingkatan pada saat bersamaan, yang menyebabkan kekuatannya berubah secara drastis. Luo Xiu bisa melawan penguasa bela diri tahap awal tanpa menggunakan jurus apapun. Dia bisa membunuh penguasa bela diri tingkat pertama jika dia mengerahkan kekuatan keterampilan transformasi misteriusnya 24 kali lipat yang sebanding dengan level ketiga penguasa bela diri. Kekuatan Luo Xiu akan setara dengan penguasa bela diri tahap menengah jika dia mengerahkan kekuatan hukum 5 elemennya. Kalau aku menggunakan segel dunia hidup dan mati dengan kekuatanku saat ini, bahkan penguasa bela diri tahap menengah saja mungkin akan terbunuh dalam satu serangan. Mata Luo Xiu berkedip. Dia masih memiliki satu jurus yang lebih kuat, yaitu meminjam kekuatan manik kegelapan. Kekuatannya akan kembali melonjak jika dia meminjam kekuatan manik kegelapan. Dia bisa melawan siapapun yang memiliki basis kultivasi di bawah tingkatan pangeran bela diri. Luo Xiu mengatur formasi isolasi dan formasi penyembunyian di sekitar kapal perang selama dalam proses kultivasinya. Itulah sebabnya Mu Zixiu dan Ning Hezu yang pergi bersamanya tidak bisa melihat proses kultivasinya. Setiap kali Luo Xiu menggunakan kekuatan jurusnya dalam pertempuran sebelumnya di alam rahasia Istana Ungu, kedua pangeran bela diri itu tidak berada di sana. Jadi, mereka juga tidak tahu identitas dari Raja Sura. Luo Xiu sudah cukup berhati-hati, tetapi Mu Zixiu masih bisa menemukan beberapa petunjuk. Pertama-tama, saat mereka berdua sedang mencari dua menara kultivasi secara terpisah, Luo Xiu bertemu dengan penguasa bela diri dari Istana Ungu, yaitu seorang pria yang mengenakan kemeja ungu tua bernama Wu Gongsan. Bagaimana dia bisa melukai seorang penguasa bela diri dengan basis kultivasinya yang hanya Raja Bela Diri tingkat 3? Mu Zixiu berdiri di geladak dan menatap kapal perang tempat Luo Xiu berada. Penghalang tirai cahaya membuatnya hanya bisa melihat sosok Luo Xiu yang samar-samar. Bagaimanapun juga, bukanlah hal aneh jika Raja Bela Diri bisa melukai penguasa bela diri. Penguasa bela diri itu baru saja menerobos penguasa bela diri tingkat pertama belum lama ini sehingga tidak begitu hebat. Jika Luo Xiu bisa melukainya saat mengaktifkan jimat mantra penyerang tingkat 6, itu juga bisa dianggap sebagai hal biasa. Namun, Mu Zixiu malah mempunyai sebuah firasat. Seharusnya Luo Xiu tidak mengandalkan bantuan kekuatan jimat mantra untuk bisa melukai penguasa bela diri, melainkan dengan kekuatannya sendiri. Kalau dia adalah Raja Sura, pasti ada banyak fragmen hukum di tubuhnya. Kalau aku bisa mendapatkannya, pandangan Mu Zixiu berkedip-kedip. Di sisi lain, tatapan mata Ning Hezu tak sengaja tertuju pada Mu Zixiu. Dia tidak meragukan Luo Xiu. Sebaliknya, dia malah merasa Mu Zixiu sedikit aneh. Mu Zixiu dan Ning Hezu memperhatikan fluktuasi energi vital sejati di tubuh Luo Xiu yang telah mengalami perubahan yang berbeda dari orang lain ketika dia menghapus formasinya. Basis kultivasimu, Mu Zixiu sedikit tersentak. Mu Zixiu mengingat dengan sangat jelas bahwa Sura ini adalah level kedua tingkatan raja saat berpartisipasi dalam alam rahasia tingkatan raja setahun yang lalu. Kemudian, dia menjadi Raja Bela Diri level 3 saat mereka bertemu lagi. Kini, dia bahkan sudah mencapai Raja Bela Diri level 4 hanya dalam beberapa bulan. Selain itu, perbedaan antara level 3 dan level 4 sangatlah jauh. Entah sudah berapa banyak Raja Bela Diri yang terbelenggu di langkah ini dan tidak bisa maju. Itu hanya kebetulan saja, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Mulut Mu Zixiu tampak berkedut. Apa ini juga bisa dianggap kebetulan? Saat dia berada di basis kultivasi Raja Bela Diri waktu itu, dia menghabiskan waktu sekitar 20 tahun untuk bisa berkultivasi ke Raja Bela Diri level 4. Ning Hezu tidak terlalu memikirkannya. Dia tertawa dan berkata, "Kamu telah memperoleh banyak sumber daya dari harta karun di Istana Ungu.
Jadi, masuk akal kalau kamu bisa menerobos tingkatan. Mu Zixiu tak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia tak bisa berkata-kata mendengarkan perkataan dari Ning Hezu. Sebab, dia tidak terlalu mengenal Sura. Jika Ning Hezu tahu bahwa Luo Xiu bisa berkultivasi keraja bela diri level 4 hanya dengan menghabiskan waktu beberapa tahun, mungkin dia tidak akan melontarkan kata-kata seperti itu. Sudah hampir sampai, Luo Xiu berjalan ke geladak. Waktu yang Luo Xiu habiskan untuk berkultivasi kali ini hanya sebentar saja. Sebab, dia memang sudah hampir menerobosnya. Waktu pengasingannya hanya 3 hari saja. Wilayah negara bagian tanah langit sangat besar. Tetapi kecepatan kapal perang peringkat rendah untuk terbang dari barat ke timur juga cukup membutuhkan waktu 3 atau 4 hari saja. Sudah hampir sampai, mungkin sebentar lagi kita akan tiba di kota Matahari Hitam, kata Yan Yuyu. Kota Matahari Hitam adalah kota yang dibangun Sekte Matahari Hitam dan terletak di kaki gunung tempat Sekte Matahari Hitam berada. Segala sesuatu di tempat itu dinamai dengan Matahari Hitam. Hal itu karena leluhur yang memulai Sekte Matahari Hitam bernama Li Xuanyang. Dia juga merupakan seorang pangeran bela diri sepuh. Seorang pangeran bela diri tingkat hebat memiliki umur 3000 tahun. Sesepuh Li Xuanyang ini telah ada selama lebih dari 2700 tahun dan bisa dikatakan sebagai pangeran bela diri veteran yang kuat. Menurut informasi dari Serikat Berburu, basis kultivasi Li Xuanyang berada di puncak pangeran bela diri level 3. Namun, dia belum bisa menerobos pangeran bela diri level 4 karena umur panjangnya hampir habis dan potensinya tidak mencukupi. Di tempat yang letaknya masih puluhan kilometer dari kota Matahari Hitam, mereka menyingkirkan kapal perang dan terbang ke udara untuk pergi ke kota Matahari Hitam. Orang-orang terus berlalu lalang di gerbang kota Matahari Hitam yang makmur dan ramai. Ada kultivator seni bela diri yang mengendarai binatang buas aneh masuk ke dalam kota. Dia membuat kehebohan dan banyak yang menatapnya dengan iri. Ada juga kultivator seni bela diri pria dan wanita muda yang berjalan bersama. Luo Xiu juga mengantre di depan gerbang kota untuk memasuki kota. Dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya sebelum menyelamatkan kakaknya dan orang-orang dari keluarga Liu. Tiba-tiba, pupil Luo Xiu menyusut karena dia melihat seseorang yang terlihat akrab. Ling Jiajia, Luo Xiu melihat seorang gadis muda yang mengenakan gaun putih panjang. Dia memegang pedang di tangan kirinya dan diikuti oleh 2 pria dan seorang wanita yang mengenakan kostum pavilion berkembang selamanya. Luo Xiu membunuh Master Gerbang Guntur dan Tuan Keluarga Gongsun saat dia memicu pertarungan berdarah di Kabupaten Laut Gemuruh. Master dari pavilion berkembang selamanya, Yu Chuan, juga meninggal. Jadi, kelompok itu sudah tidak mempunyai pemimpin. Ling Jiajia masih berada di utara kota terpencil saat kejadian itu terjadi. Mungkin, dia seharusnya tidak dipanggil Ling Jiajia lagi, melainkan Yu Jiajia. Kenapa dia datang ke kota Matahari Hitam juga? Luo Xiu mengernyitkan alisnya. Letak Kabupaten Laut Gemuruh cukup jauh dari kota Matahari Hitam.